Perjalanan ke Sumbawa ditempuh 2 jam dari Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Kita akan bersandar di Pelabuhan Pututanno, Sumbawa Barat. Kapal feri dari Lombok ke Sumbawa dan sebaliknya beroperasi selama 24 jam. Selain membawa penumpang, kapal feri juga memuat barang dari kedua pulau. Perjalanan 2 jam melintasi Selat Alas tidak terasa. Sepanjang perjalanan, kita disuguhkan pemandangan indah. Ke arah Pulau Lombok, kita bisa melihat deretan Gunung Rinjani dan juga pulau-pulau kecil di sekitarnya. Menjelang sampai ke Pelabuhan Pututanno, kita disambut oleh pulau-pulau kecil di perairan Sumbawa. Salah satu pulau yang paling terkenal adalah Pulau Kenawa. Dan saya akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Pulau Kenawa. Hai, sekarang saya sudah di atas perahu dan kita akan menempuh perjalanan ke Pulau Kenawa. Perjalanannya ditempuh sekitar 15-20 menit. Nah, dari sini kita bisa melihat kapal-kapal feri yang sedang bongkar muat di Pelabuhan Pututanno. Yuk ikuti terus perjalanan saya. Pulau Kenawa adalah salah satu dari gugusan pulau kecil di perairan Sumbawa. Ada 8 pulau sehingga dikenal dengan kawasan Gili Balu, yang artinya Pulau 8. Selain Pulau Kenawa, tetangganya Pulau Paserang juga menjadi tujuan berwisata. Sementara 6 pulau lainnya relatif jarang dikunjungi wisatawan. Wisatawan biasanya ramai berkunjung pada akhir pekan. Semakin ramai ketika libur sekolah atau libur kuliah. Anak-anak muda biasanya berkemah di Pulau Kenawa atau Pulau Paserang. Mereka tiba menjelang sore, menikmati sunset, malam hari menikmati bintang, dan pada pagi hari bisa melihat sunrise. Hai, sekarang saya sudah berada di Pulau Kenawa, pulau yang dari kejauhan terlihat seperti seekor tikus yang membungkuk. Yuk kita lihat keindahan Kenawa. Dan kita sekarang sudah mencapai puncak dari bukit di Pulau Kenawa. Dan di sini ada beberapa orang yang juga telah lebih dulu mencapai puncak. Terlihat di sana ada kapal-kapal feri yang bersandar di Pelabuhan Pututanno. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Kenawa adalah di bulan April sampai Juni. Pada bulan ini, padang rumput di Pulau Kenawa sedang hijau-hijaunya. Seperti saat ini, padang rumput sedang hijau setelah musim hujan. Tidak terlalu tinggi sehingga kita bisa melihat ke sekeliling Kenawa. Saat rumput hijau, bukit yang ada di Kenawa juga tampak cantik. Berbeda dengan ketika musim kemarau. Rumput berwarna kecoklatan, bahkan kadang gundul akibat terlalu panas. Awal tahun akan kembali hijau dan April adalah waktu yang paling tepat untuk berkunjung. Pulau Kenawa memiliki pasir putih, laut yang jernih, dan terumbu karang yang sehat. Walaupun bukan spot snorkeling dan diving terbaik di Sumbawa, bermain di pasir putih dan menyelami keindahan bawah lautnya adalah pilihan liburan yang tepat. Nah, asyik kan perjalanan ke Pulau Kenawa? Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Bungin, pulau terpadat di dunia. Yuk ikuti terus perjalanan kita. Halo, sekarang saya sudah berada di Pulau Bungin yang konon katanya pulau ini merupakan pulau terpadat di dunia. Dengan luas 8,5 hektar, jumlah penduduk di Pulau Bungin mencapai 5.000 jiwa. Hampir tidak ada lahan kosong di pulau ini.
Rumah penduduk berdekatan, bahkan atap rumah yang satu dengan yang lainnya menyatu. Setiap tahun luas pulau ini sebenarnya bertambah. Masyarakat melakukan reklamasi dengan menimbun pulau sedikit demi sedikit dan dijadikan lahan untuk rumah baru. Kondisi penduduknya saling hidup berdesakan, membuat Pulau Bungin menjadi salah satu destinasi wisata yang unik. Jika di sekitar Sumbawa destinasi wisata identik dengan laut biru dan pasir putih, Bungin justru mengenalkan hal yang tidak biasa. Penduduk pulau ini, yakni suku Bajo, sudah terkenal sebagai pelaut ulung, sehingga tidak heran jika anak-anak di Bungin mahir menjelajah lautan dan berburu ikan di laut. Anak-anak di desa Bungin juga terbiasa membantu orang tuanya bekerja dengan menyelam untuk mencari ikan di laut. Karena 80% warganya menjadi nelayan, hampir setiap rumah memiliki perahu motor pribadi. Kendaraan ini jugalah yang digunakan warga untuk memancing ikan atau lobster di laut. Sekarang saya sedang berada di Istana Dalam Loka yang merupakan peninggalan Kerajaan Sumbawa. Istana ini masih terawat hingga kini dan menjadi bukti bahwa masyarakat kita masih melestarikan budayanya. Yuk kita intip ke dalam. Istana Dalam Loka adalah istana peninggalan Kesultanan Sumbawa yang dibangun pada tahun 1885 oleh Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III. Sebelum istana ini dibangun, di atas lokasi yang sama juga pernah berdiri beberapa bangunan istana, di antaranya Istana Balabalong, Istana Balasawo, dan Istana Gunung Setia. Bangunan Istana Dalam Loka berbentuk rumah panggung dengan luas sekitar 699 meter persegi dan memiliki 99 tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati. Jumlah tersebut melambangkan Asmaul Husna atau sifat Allah yang berjumlah 99. Tangga Istana Dalam Loka berbentuk sebuah peruak yang artinya pendakian atau tanjakan. Hal ini mengandung nilai yang mengajarkan bahwa setiap orang hendaklah menaruh hormat kepada raja yang dinyatakan dalam sikap badan yang membungkuk ketika menaiki tangga istana. Istana Dalam Loka terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama berisi ruang pertemuan dan upacara kesultanan, kamar tidur sultan dan permaisuri, kamar tidur anggota kesultanan, kamar dayang, tempat sholat, dan dapur. Sementara lantai 2 berisi ruangan menenun dan tempat bermain putri sultan. Di sini, kita bisa melihat benda-benda seperti pakaian adat Sumbawa, keris, replika mahkota kesultanan, dan benda-benda peninggalan lainnya. Selain itu, kita juga bisa melihat foto-foto bersejarah dan silsilah Kesultanan Sumbawa. Nah, setelah kita melihat Istana Dalam Loka, kita akan melanjutkan ke perjalanan di sentra tenun tradisional Desa Poto. Yuk ikuti terus. Halo, saat ini saya sudah berada di sentra tenun tradisional Kabupaten Sumbawa, tepatnya di Desa Poto, Kecamatan Moyo Utara. Nah, penasaran nggak tuh bagaimana, kenapa desa ini bisa disebut sebagai sentra tenun yang ada di Kabupaten Sumbawa? Yuk kita ikuti. Desa Poto merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Desa ini merupakan pusat pengrajin tenun tradisional di Sumbawa. Di sini, terdapat kurang lebih 300 penenun yang melakukan aktivitas menenun di rumah. Menenun yang dalam bahasa Sumbawa disebut nesek merupakan aktivitas turun-temurun yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Kain tenun tradisional Sumbawa bernama krealang yang membutuhkan waktu sekitar 1-3 bulan untuk proses pembuatannya. Dengan waktu pembuatan yang cukup lama, tak heran jika harga dari krealang cukup tinggi, berkisar 1,5 sampai 2 juta rupiah. Setelah melihat proses menenun, kita akan meneruskan perjalanan ke Samota dan salah satu lokasi di Samota ini akan menjadi tuan rumah kejuaraan motocross dunia MXGP pada Juni mendatang.
saat ini saya sudah berada di Jembatan Samota, yaitu jembatan yang menjadi ikon dari kawasan ini. Dan kawasan ini sendiri sebentar lagi akan menjadi lokasi dari olahraga motocross tingkat dunia, yaitu MXGP. Samota merupakan akronim dari 3 kawasan wisata yang ada di Sumbawa, yakni Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora. Jembatan Samota yang dibangun di atas Sungai Brambiji dengan panjang 240 meter dan lebar 7 meter tersebut merupakan jembatan pertama yang menggunakan teknologi struktur pelengkung di Pulau Sumbawa. Selain berfungsi sebagai infrastruktur penghubung Jalan Garuda dan Tanjung Menangis, jembatan ini juga menjadi salah satu ikon kabupaten dan menjadi tempat wisata baru di Sumbawa. Selanjutnya, kita akan menuju daerah pegunungan di Sumbawa. Nama tempat yang akan saya tuju adalah Semongkat. Daerah ini merupakan salah satu sumber air bersih di Sumbawa dan dikenal juga sebagai daerah penghasil kopi dan madu terbaik di Sumbawa, bahkan di Nusa Tenggara Barat. Hai, saat ini saya sudah berada di Taman Wisata Alam Semongkat, salah satu destinasi wisata yang berada di Kecamatan Batulantik, Kabupaten Sumbawa. Nah, di dalam Taman Wisata Alam Semongkat ini terdapat sebuah sungai yang mengalir jernih dan udara di sini cukup sejuk. Yuk langsung aja kita jelajahi. Taman Wisata Alam Semongkat merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi warga untuk menikmati liburan. Dengan jarak tempuh sekitar kurang lebih 30 menit dari pusat Kabupaten Sumbawa. Semongkat memiliki pemandangan yang cukup indah dengan udara yang sangat sejuk. Di Semongkat terdapat beragam jenis flora dan fauna. Selain memiliki potensi flora dan fauna, Taman Wisata Alam Semongkat juga memiliki potensi wisata yang menarik. Sungai yang melintas di dalamnya menjadikan kawasan ini berpotensi untuk wisata jelajah sungai. Letak Taman Wisata Alam Semongkat yang berada di perbukitan menjadikan kawasan ini memiliki panorama alam yang indah. Sehingga kegiatan wisata jelajah hutan atau jungle trekking berpotensi untuk dikembangkan di Taman Wisata Alam Semongkat. Di samping itu, Semongkat juga merupakan daerah penghasil kopi dan madu terbaik di Pulau Sumbawa, bahkan Nusa Tenggara Barat. Hai, bagaimana? Seru kan perjalanan kita ke Sumbawa? Jangan lupa nantikan perjalanan kita selanjutnya. Saya Lina Zulhairnisa dan sampai jumpa. Virtual tour ini merupakan bagian dari Second Pre-Summit U20 Indonesia 2022 yang disponsori oleh Peluang, Goto, Toneto Foundation, BCA, LG, dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Dipersembahkan untuk para delegasi yang tidak dapat bergabung secara langsung.